Bapak Ibu guru. Kemudian dari kuis tersebut nanti saya share tugas itu ke Google Classroom, karena selama ini kan Quizzes itu tidak digabungkan dengan Google Classroom. Jadi untuk nilai-nilainya kita mengambilnya secara manual dari Quizzes. Jadi dia tidak otomatis masuk ke Google Classroom. Nah, sekarang Quizzes bisa dikoneksikan dengan Google Classroom. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu lagi untuk secara manual memasukkan nilainya. Nah, caranya bagaimana? Nanti kalian ikuti ya. Caranya kalian tetap ikuti. Kemudian nanti kalian kerjakan Quizzesnya. Soalnya sama kayak kemarin TIK. Jadi Bapak Ibu guru login ke Quizzes dulu. Seperti ini misalnya ya. Jadi masuk di Quizzesnya. Kita masuk ke Quizzes dulu. Nah, ini seperti ini Quizzesnya. Ketika kita sudah masuk seperti ini, itu kan kita pasti sudah punya kuis yang mau dikoneksikan dengan Google Classroom. Kita masuk ke dashboard instruktur di sini di sebelah pojok kanan. Sebenarnya harusnya ya kita memang login dulu. Oke, saya coba keluar dulu ya. Kita mulai dari awal sekali. Oke, ini sekarang kita sudah di quizzes.com. Nah, kemudian kita klik masuk ya, atau login. Kemudian masuk dengan Google ya, masuk dengan akun Google. Nah, akun Google ini dipastikan akun Google-nya itu yang ada Google Classroom-nya ya. Misalnya ini kurikulum ini kan punya kelas-kelas yang sudah dibuat. Nah, kalau nanti akun Google-nya itu tidak terkoneksi dengan Google Classroom, atau dia tidak sebagai pengajar di Google Classroom, nanti tidak bisa dikoneksikan. Jadi dipastikan akun Google-nya itu yang sudah terkoneksi dengan Google Classroom. Misalnya ini kurikulum ini ya, ini pasti sudah terkoneksi dengan Google Classroom. Nah, seperti tampilannya. Setelah kita login, kemudian kita masuk ke dashboard. Kita masuk ke dashboard instruktur seperti ini. Nah, kemudian seperti ini ya. Kemudian kita masuk My Library ya kan, atau My Quiz. Kemudian ini quiz yang sudah kita buat. Oke, ini namanya ulangan TIK kelas 8. Karena ini kelas 9, tinggal saya rubah aja bentar. Oke, saya seperti ini, dan saya edit. Kita ganti judulnya buat TIK kelas 9G sampai K. Dan di sini ada mata pelajaran yang mau sesuai dengan mapelnya. Kita klik save. Jangan lupa setelah save, kemudian kita publish ya. Dan kita klik publish supaya soal di quiz ini bisa kita bagikan di Google Classroom. Kita klik publish Classroom, kita klik di sini. Kemudian ada pilihan ini, belajar asinkronus atau berikan pekerjaan rumah ya. Jadi kita pilihnya yang kita pilih yang berikan pekerjaan rumah. Kemudian kita klik di sini. Oke. Nah, setelah klik akan tampilan seperti ini. Nah, hampir sama di Google Classroom, di sini juga ada batas pengerjaan. Misalnya ini sampai minggu, kita ganti saja sampai nanti tanggal 6. Jamnya kita rubah sampai jam 12 misalnya ya. You cannot set time before the current time. Oke. Jadi nanti ini soalnya hanya berlaku selama 2 jam, hampir 2,5 jam ya. Kemudian, nah di pengaturan ini kita pilih. Oke, di pengaturan ini kita pilih. Misalnya ini upaya peserta. Nah, upaya peserta ini kalau kita pilih tak terbatas, berarti siswa-siswi dapat mengerjakan berapa kali pun
bisa, maka kita cuma kasih 1 ya. Jadi setiap siswa hanya bisa mengerjakan 1 kali di sini ya. Kemudian tunjukkan jawaban selama aktivitas itu lebih baik dimatikan supaya nanti siswa tidak tahu jawabannya. Ini sebagai evaluasi, nanti dikhawatirkan nanti ada saling mencontek ya. Bisa diaktifkan, bisa dimatikan. Misalnya ini dimatikan, jadi nanti siswa tidak bisa melihat jawaban yang betul ya. Oke, misalnya kita hidupkan juga tidak apa-apa. Nah, ini aja yang kita nonaktifkan, tunjukkan jawaban setelah aktivitas. Jadi setelah semuanya selesai, nanti jawaban yang betul akan muncul. Ini kita matikan saja. Oke, jadi nanti ini bisa dimatikan, bisa diaktifkan tergantung kebutuhan ketika ujian seperti apa. Power up serta mendapatkan poin bonus dan kemampuan menyenangkan lainnya ini bisa juga diaktifkan. Timer peserta melihat hitungan mundur. Oke, itu bisa diaktifkan, bisa dimatikan. Kami kalau diaktifkan nanti setiap soal itu kayak punya timer untuk batasan mengerjakan ya kan. Jadi kita matikan saja. Tunjukkan papan peringkat, ini boleh diaktifkan. Pertanyaan acak juga boleh. Terus pilihan jawaban acak juga boleh diaktifkan. Pertanyaan penebusan, mencoba kembali beberapa pertanyaan yang salah, itu kita matikan ya. Kemudian musik itu biar tidak berisik atau dimatikan saja. Perlihatkan meme itu juga kita matikan. Jadi ini pengaturan untuk share kuisis di Google Classroom. Nah, setelah selesai kita pengaturannya, kita bisa klik tugaskan. Oke. Nah, setelah ini langkah selanjutnya adalah kita klik Google Classroom. Kalau berbagi link ini juga, tapi dia selain Classroom. Jadi ini ada yang Twitter, Microsoft Teams, ini pakai link. Kalau mau ke Google Classroom, kita tinggal klik Google Classroom, maka nanti akan muncul kelas-kelas. Nah, seperti ini kelasnya. Ini semua kelas yang dimiliki oleh kurikulum ya. Oke. Karena ya kan, karena ini saya tidak mengajar semuanya, hanya 9G HIJK, jadi kelasnya kita pilih sesuai kelas yang kita ajar. 9K, 9C, 9I, kemudian 9K, 9G. Ada 5 kelas yang kita tugaskan. Oke, seperti ini. Ini tidak usah dicentang, nanti malah repot anak-anak kalau mewajibkan siswa untuk memasukkan alamat email wali. Jadi kita hiraukan saja. Nah, setelah ini anak-anak cek di Google Classroom-nya ya, apakah sudah masuk atau belum. Nanti sudah. Sebentar. Oke. Kemudian kita klik simpan. Bentar ya anak-anak. Oke, kita centang. Tugaskan game ke kelas, kemudian kita pilih selanjutnya. Oke, kita klik selanjutnya. Nah, maka akan tampilan seperti ini. Kuis telah ditugaskan ke Google Classroom. Saya cek aja salah satu contohnya, misalnya di 9H ya kan. 9H tugas kelas. Nah, ini sudah ada quiz game tugasnya. Jadi ketika klik di sini, ini nanti ada 2 link. Ya, link yang pertama itu untuk mengerjakan dari HP atau smartphone. Yang link kedua untuk web. Jadi kita tergantung kita pakai HP atau kita pakai web. Ya kan, kalau pakai HP kita pilih yang ini, kalau pakai web kita pilih yang web link. Ada yang diminta memasukkan email apa enggak? Iya. Iya, Oke, Pak. tapi berhasil ya? Iya. Oke, masukkan email aja terserah. Nanti hasilnya ke email itu ya.
Kemudian setelah kita berhasil, kita klik mulai. Ya, ini kan kita setelah masukkan email tadi, email orang tuanya maksudnya, tapi itu bisa terserah email apa saja, untuk syarat saja. Kemudian setelah kita masukkan email, kita baru klik mulai. Nah, kemudian batas waktunya nanti ini terlihat. Oke. Kemudian kita pilih. Nah, ini ada 3 orang yang sudah bermain di sini, Aska, Abdurrahman Nafis, sama Muhammad Alfian. Ya, 3 orang. Disuruh masukkan email orang tua. Oh iya, enggak apa-apa, terserah emailnya ditulis terserah aja, enggak apa-apa. Ya. Oke, pokoknya email itu syarat saja. Oke, dimasukkan emailnya, kemudian kita mulai game. Nggak bisa masuk, Pak. Tulisannya apa? Kemudian ini kita tinggal menjawab saja di sini. Oke. Oke, nanti hampir sama di Quizzes, kita coba cek aja. Ini bisa, nah ini salah, kalau salah seperti ini. Kemudian ada pertanyaan lagi. Gambarnya misalnya kecil seperti ini, bisa kita klik supaya besar. Nah, oke. Ini nanti misalnya, oh Kak, gambarnya kok kecil, kita bisa klik gambarnya. Oke, terus pertanyaannya gambar di bawah ini yang untuk mengganti gambar kita memilih nomor. Oke, kita misalnya ini. Oke, salah. Ya kan? Kemudian kita lanjut pertanyaan berikutnya, kita jawab lagi. Oke, salah lagi. Ya. Oke. Kemudian kita pilih. Oke, ini pertanyaan betul. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Oke, salah ya. Jadi nanti kita cek apakah jawaban ini nanti nilainya langsung masuk di Google Classroom. Dan nanti ngecek siapa saja yang belum berhasil masuk, itu kendalanya seperti apa, saya ingin tahu. Kayaknya sudah banyak yang bergabung di sini. Jadi memang di Quizzes lebih interaktif daripada di Google Form ya kan, untuk tampilannya, untuk animasinya. Kemudian ada seperti kompetisi. Ini ada peringkat-peringkatnya di sini. Nanti nilainya apakah kita bisa dapatkan langsung atau enggak. Oke, selesai mengerjakan semua. Selesai mengerjakan semua. Yang benar 8, yang salah 7. Sekarang kita cek di 9H. 9H di tugas kelas ini. Lihat tugas, kemudian sudah ada yang dinilai. Jadi nilai langsung masuk otomatis di sini. Sekarang saya mau menjawab pertanyaan. Siapa tadi? Manudin, Pak. Coba share layarnya, saya kepingin lihat. Tuh. Kemudian back lagi, kembali lagi dari awal. Back dari awal, tugas kelas. Klik tugas kelas. Nah, itu yang atas. Yang atas lah itu. Kamu gini, kuisismu kamu tutup dulu.
yang atas itu diklik. Nah, sip. Coba join game. Harusnya enggak gini harusnya. Lihat ya, coba. Oke. Anak-anak yang sudah bisa mengerjakan itu nginstal aplikasi Quizzes apa enggak? Enggak. Nah, Enggak, Pak. enggak. Jadi coba apa namanya? Apa Nuruddin Quizzesnya itu kamu jangan Dihapus, Pak. Iya, dihapus. Karena anak bukanya dari Chrome atau browser itu kayaknya, bukan dari Quizzesnya. Ya. Oke, lagi itu. Nah, pakai akun sekolah. Oke. Izinkan. Masukkan email terserah di situ. Mulai. Oke, bisa ya. Dimulai coba. Oke, sip. Bisa ya? Nggih, Pak, nggih. Oke. Ini kita coba langsung cek di Google Classroom apakah nilai anak-anak ini sudah masuk atau belum ya kan. Kita masuk ke ini. Nah, ini misalnya sudah ada 6 yang dinilai. Saya sebutkan Adinda tadi sudah ya. Adinda Sudah. Deliana. Oke, nilainya 87. Jadi langsung masuk ke Google Classroom nilainya. Adinda Deliana 87. Aufa sudah tadi ya. Kita cek aja. Aufa Atskia. Citra Zahwa. Oke, jadi anak-anak yang sudah selesai di Quizzesnya nilainya langsung masuk di sini. Ya. Kita cek yang kelas lain. Ini sudah masuk 9, ini 9H. Kita ke 9I. Di 9I sudah ada yang dinilai Selomita sama dia. Ya, Selomita sudah ya tadi ya. Halo Selo. Sudah. Oke, pintar. Kita cek aja sebenarnya di bawah setelah selesai di Quizzes, artinya nilainya secara otomatis masuk di Google Classroom tanpa kita import. Di 9C juga sudah ada yang selesai, Abdurrahman Hafiz sama Ahmad Ghazali. Ini di 9C. Kemudian kita ke 9K. 9K kita cek di sini sudah ada yang selesai 4 orang, Muhammad Ridho, kemudian Rusda, Tora, Mia Harta sama Askas. Begitu kita selesai mengerjakan di Quizzes, otomatis nilai akan masuk di Google Classroom. Quizzes kita juga bisa cek di hasil seperti sini. Di hasil ini misalnya untuk yang 8 MIPA 3 tadi kita bisa cek, kita samakan nilainya sini. Oke. Nah, misalnya ini Siti Safira nilainya 100 ya di 8 MIPA 3. Kita cek di 8 MIPA 1 dulu ya. Oke, MIPA 1 dulu. Kita bandingkan nilainya apakah sudah sesuai. Sekarang kita cek nilainya. Kita samakan di antara Google Classroom dengan Quizzes. Misalnya ini Siti Zulaiha nilainya 100. Nah, sini juga sama 100. Ini yang di depan adalah peringkat anak-anak dengan mungkin waktu ketepatannya ya. Kemudian Keisha
Keisha di sini ketepatannya 93%. Kemudian di sini nilainya 93 ya. Kemudian ini, nah ini M Virja misalnya 80. Kita lihat cek di sini ya. Virja 80 ya. Jadi antara hasil di Quizzes sama hasil di Google Classroom itu sama ya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu guru untuk membuat soal-soal yang lebih menarik. Oke, terima kasih anak-anak. Karena sebentar lagi mau ada pemilihan ketua OSIS ya, jadi saya sampai di sini dulu. Terima kasih. Kalian yang masih mengerjakan silakan mengerjakan. Kalau ya ada pertanyaan apa? Siapa ini? Kalau pakai email pribadi nggak bisa. Kamu sudah mengerjakan atau belum ini? Sudah 9 apa? 9G. Selesai sampai selesai. Sudah. Oke. Yang pakai email pribadi pertanyaan itu bisa atau enggak bisa gitu kan? Iya. Oh, enggak bisa. Jadi kalau kita masuk pakai email yang sekolah ya. Cuman kalau nanti ditanya email wali kelas, wali murid atau orang tua, kalian bisa ngarang aja emailnya gitu. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, terima kasih ya anak-anak. Sampai sekian dulu. Saya mau share form pemilihan ketua OSIS. Kalian juga nanti ikuti dengan baik. Sebentar lagi formnya akan saya kirimkan ke masing-masing Google Classroom. Terima kasih. Sampai sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.